this way. I don't know why you wanna treat me this way. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Proper Fitman di segmen permen manis motor. Nah, kita nih dari kemarin nih udah jarang bahas Matic. Nah, sekarang nih kita kagak bahas Matic lagi nih. Ya. Motornya ada di depan kita nih. Motornya sejuta umat, dipakai motor bandel, irit. Bener. Terus terkenalnya dengan apa mas biasanya orang-orang nyebut? Supra Bapak, motor Supra Bapak. Bapak, deh. motor Auranya Bapak. kebapaan. Karena iya yang biasa pakai bapak-bapak sayang Bapak, keluarga ya. bener. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas motornya, ada baiknya kita iklan dulu. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita ada baiknya kenalan dulu karena kalau kita nggak kenal makanya nggak sayang kan katanya. Betul. Ya, kita kenalan dulu dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Arif. Mas Arif. Arif Wihandanto, bisa dipanggil Arif. Mas Arif dengan sosial medianya Mas. Instagramnya Wihan Project, WEHUNT.project. Wihan Project. Ya, Wihan Project. Facebooknya Arif Wihandanto. Sebelumnya gue mau nanya-nanya dulu nih Mas ya. Boleh. Ini tuh basicnya motor Bapak, motor apa sih Mas? Ini Super 125 tahun 2006, masih karbu. Warna aslinya tuh waktu itu dapet masih merah hitam. Ini dikasih bokap waktu gua umur berapa? SMK kelas 3 berarti. Gua dapet ini bener-bener dibeliin bokap nih. Jadi ini motor ya emang dibeliin warisan Emang bokap, bener, warisan bokap. Warisan bokap, Iya kan? dibeliin bokap beneran. Berarti bapak lo sang keluarga ya? Bener. Karena ngasihnya motor Supra. Betul. Gitu. Nah, ini udah gue rubah sampai surat. Tadinya warnanya kan biru merah, biru merah hitam. Terus gue rubah sampai surat ke biru merah. Oh. Ikutin warna HRC. Nah, ini nih. Jadi selain biasanya orang rubah warna tapi males ya ngerubah Benar. surat. Nah. Ini biar aman, Nah, tertib lah ya. tertib semuanya. Dia rubah sampai ngerubah Sampai surat juga gitu. Oke Mas, sebelumnya gue juga mau nanya lagi nih Mas. Sebelum mulai ke pembahasan nih motor yang tampan ini nih, motor ganteng ini lo dulu nih minta dibeliin motor atau dikasih bokap lu? Sebenarnya ini awal kan gue pakai Supra Cepet tuh. Supaya Supra 100 Ya, dari Supra C-Series juga. itu ya? Ya, C-Series. Terus bokap sama saudara tuh, ini motor ada di rumah tadinya. Ada di rumah. Terus dipakai pak ade gua, karena pak ade gua keluar kota, ini motor nganggur, jarang dipakai. Akhirnya gue yang pakai tuh SMK. Bolak-balik dah. Lama-lama kok cinta banget sama ini motor, karena gue dapet teman banyaknya dari motor ini nih. Dari grup motor ini? Supra. Akhirnya ya udahlah dibayarin bokap. Akhirnya ya udah nih gue mani motor. Oke. Jadi ini tangan kedua ya Mas ya? Tangan kedua. Tangan kedua tapi dibeli dari saudara sendiri. Saudara sendiri. Yang dimana motornya juga udah di rumah lo terus ya? Ya, dalam rumah. Jadi sama bokap lu dibayarin gitu. Kondisinya lumayan segar, masih sekitar ya 60% lah. Secara body, kaki-kaki masih oke semua. Ya karena lu juga tahu sejarahnya Ya, ini motor kan. benar, ya. Dari pas Pak De lo beli gitu kan Benar, ya. ya. Terus kenapa di rumah gue Supra ada 4? Karena itu yang pakai bokap, nyokap gua. Ini kan sering ngandang nih. Gue pakai buat kerja, satu lagi ada. Ini motor selain irit, dia mesinnya badak cuy. Spare Irit partnya dan badak. juga. Iya, spare partnya juga masih banyak ya. Masih banyak banget. Makanya worth to buy lah kalau misalnya buat lu kerja apa buat warawiri yang istilahnya buat nyari duit, ini bener-bener Iya. worth banget menurut gue sih. Emang keluarganya Mas Arif ini pecinta Supra. Cinta Supra banget ya. Nanti mobilnya Supra juga Mas ya? Amin. Amin. Insya Allah. Oke Mas, daripada kebanyakan basa-basi, Ya. kita langsung ngebahas motornya aja. Kita langsung ke pembahasan si motornya ini aja ya. Ya.
kata siapa motor bebek nggak bisa ganteng. Nggak bisa Mas. ganteng bener. Apalagi Supra kan auranya bapak-bapak. Auranya Kita bapak-bapak. rubah biar anak muda banget. Biar anak muda dan Iya. kelihatannya mantep gitu. Mantep, ya. Proper modifnya. Buat dipakai kemana aja hayu Iya. gitu ya. Oke Mas, kita mulai dari atasnya dulu seperti biasa. Dari atas ini spion gue pakai klik ya. Klik. Ini KW pakai merek MHA karena Aftermarket batangnya aftermarket. Batangnya dia pendek. Soalnya kalau yang kayak HMA atau Ori PCX tuh PCX atau klik ya, Iya, dia klik. agak tinggi tuh. Jadi kurang sedep lah dilihatnya kalau menurut gue ya. Jadi lu karena kebutuhannya kalau misalkan panjang-panjang kurang enak Iya, bakal agak nyalip kurang. ya. Gitu. Terus Jadi maka milih ke aftermarket, Ke aftermarket, gitu. iya betul. Dan kalau spion juga kan nggak ngaruh ke safety Benar, kayak iya. dihajar-hajar lubang kan nggak mungkin. Dilihat masih jelas kan. Masih jelas gitu. Yang penting Ada fungsinya spion, ada. fungsinya ada. Aftermarket. Oke, lanjut Mas. Terus Mana dulu? Nih. Visor. Visor. Ini original Supra 125. Ini batoknya juga asli visor. Kan ada dua tuh Supra. Ada yang Supra batoknya botak sama Supra yang visor. Oke. Nah, ini asli visor. Nih ada belahan di sini. Visornya Oh. aslinya hitam, terus gua Kevlar, karbon. Ini batoknya keter nggak Mas? Enggak dong. Enggak, iya. Tadi gua udah nyoba. Batoknya nggak keter coy. Nggak geter. Keren. Kan kalau orang-orang bilang Supra Bapak batok keter. Geter, iya benar. Vibrator. Tapi ini motor rapi, keren. Gitu. Oke Mas, kita lanjut ke bagian rem. Bagian rem pakai Nissin Samurai Axial. Mesin Samurai Axial yang 11. Yang 11 ya. Terus dikasih cover HRC. Karena kata teman-teman nih kalau sering dijemur sering pada pecah nih ininya. Iya, Katanya ininya, sih. Nah, jadi di cover pakai itu. Ini masih ori Supra 125, Cuman speedometernya ganti emblem aja ya. ganti emblem biar HRC. pemanis. Sama ini Mas, ini aslinya tuh kalau nggak salah silver bawaannya. Ini lo cat apa stiker? Ini gue cat merah. Oh, ini cat. Biar kelihatan ada nyentrik-nyentrik merahnya gitu lah ya. Nyamain dengan batok ya Mas ya? Ya, nyamain batok. Terus saklar-saklar pakai ori semua. Ini custom nih, punya Suzuki. Gue Oh, ini punya Suzuki, Mas? Punya Suzuki. Oh. Di Supra nggak ada, batok gue lubangin, gue pasang sendiri. Terus gue cat merah lah, tambah detail-detail putih gitu. Terus starter pakai punya klik Vietnam. Ya, yang warna merah. Ya, Vietnam. itu nggak PNP Mas. Di Supra ngapain? Nggak PNP, ngakalin bisa ngakalin dari rumahnya atau ngakalin dari buttonnya. Oke. Nanti ada tombol apa nih Mas di bawah? Nos. Hazard. Oh, Oh. Hazard. Oh, Kan nos to Hazard. swing. Itu Hazard. Ya, terus apa lagi? Ini. Ini menurut gue Mas ya, Ya. salah satu orang yang jarang kepikiran. Bukan nggak ada yang nggak kepikiran, Ya. cuma jarang kepikiran. Voltmeternya ini Mas ya, ditaruh di sini. Iya, rapi pakai banget. bracket, nah. Pakai bracket. Nanti ada detailnya. Ini rapi banget. Gue males pakai yang ditempel-tempel gitu karena kelihatannya kayak kurang rapi aja Iya, gitu. ngebolongin juga Nah, kan nempel gitu ya. Ini pakai apa Mas? Ini pakai voltmeternya pakai Daytona, bracketnya gue bikin sendiri Mas pakai aluminium itu. Oke, jadi voltmeternya pakai Daytona, terus bracketnya ini bekas lubang cuk ya? Ya, tapi kan nggak pakai kan? Iya. Gue lubangin gitu. Bukan lubang cuk, jadi bracketnya si voltmeter. Nanti kita lo lihat deh sendiri detailnya. Handspad. Hand grip ya gitu. Ya lah itu, sebutnya. tapi kalau kata Mas Rang kalau lebih dari 350.000 sebutnya apa Bang? Handspad. Handspad. Ini 35.000. 35.000. KW beli. Buat hand grip. Ini pakai domino Mas. Domino KW lah. Terus bandulnya ini gue bikin sendiri Mas. Stainless. Bubut sendiri. Buat sendiri. Lo punya bengkel atau gimana Mas? Biasanya sih temen nitip, cuman gua kasih tahu ukurannya sekian, Oke. timbang juga itunya. Nggak ada bengkel langganan gitu ya? Nggak ada. Dari teman ya? Ya temen. Terus kita lanjut nih Mas. Cockpit kayaknya udah semua ya Mas ya? Ya, itu udah semua. Ke depan. Nih lampu nih. Lampu pakai HID projector, pakai Hella 3, punya BMW F10. Ya F10 ya, seri 5. Ya, itu lama lah pakai si zaman-zaman HID. Terus slotnya pakai okular, sisanya custom retrofit sendiri lah. Angel Eyes-nya warna putih, DE-nya warna merah. Nah, jadi Mas Arif ini semuanya nih sendiri nih lampu. Sendiri ya, retrofit sendiri, cuman kelistrikan sama temen. Kelistrikan apa teman? Cuman temen. untuk retrofit buat dudukan segala macamnya sendiri, Sendiri, Mas ya? ah. Oke, kita lanjut. Nah ini nih, motor udah ganteng kalau plat nomornya nggak rapi percuma. Ya, iya, itu salah satu. Kadang-kadang tuh motor ganteng-ganteng plat nomornya pada penyok-penyok. Iya nggak Terus rapi. ada tuh, iya. Jadi agak goreng Ya, gitu ngeliatnya ya. dilihatnya kayak ngantuk lah. Nah, ngantuk iya kalau kata anak-anak sekarang ya, ngantuk. Nah, untuk plat nomor Mas Arif ini rapi depan belakang cuy. Jadi Iya. dia memikirkan estetika dari plat nomor juga. Nah, Thumbs up. diapin. Oke, lanjut ke bawah. Sen Mas. Sen itu dalamnya reflektornya pakai KW. Cuman isinya gue isi Eagle Eye sama LED plasma. Mikanya pakai Ori Stanley. Oh, oke, Ori Stanley. Ori Stanley.
Oke, turun. Pengeremannya. Pengereman dan kaki-kaki depan. Ya, kaki depan. Kaki depan itu pakai Daytona GP Nah, wheel. ini velgnya. Ya, Daytona GP wheel asli Honda. Ini Supra 125 double disc. Ini masih asli Jepang ya, Mas? Kalau nggak salah Jepang sih ya impornya. Jepang. Iya, gue dengar sih Jepang itu. Depan ukuran 160, bannya di profil 9080 Fasti 2. Ya, IRC. Ya, terus pengereman itu disnya pakai BRT, sorry. BRT 300. Ya. Terus kalipernya pakai Nissin Samurai Yang 2 piston. 2 piston ditambah itu yang nongol bracket puller kaliper namanya. Yang Brake mana, Mas? puller kaliper. Brake cooler. Ini Oh, Ya. itu gunanya gimana, Mas? brake puller kaliper. Gue nggak tahu nih, gue awam. Itu yang gue baca-baca, gue sering lihat juga di kayak motocross itu dia pada pakai gitu, Mas. Dia tuh fungsinya buat ngedinginin minyak rem. Karena Sistemnya kena gimana angin tuh, Mas? kan, kena angin. Kayak heatsink gitu modelnya dia. Oh, kayak kalau di PC heatsinknya gitu. Ya, itu kan minyak remnya kan lewat dalam situ kan. Ha-ha. Itu kan ada sirip-sirip tuh. Ha-ha. Jadi buat lepas panasnya. Oh, jadi ini selang remnya nyoloknya ke sininya dulu apa gimana, Mas? Ya, ngikut ke brake puller kalipernya, baru nanti masuk ke sono. Oh, Minyaknya. gitu. Gue baru tahu nih ada ilmu baru. Bracketnya Bracketnya pakai Daytona. ini bracket Daytona juga. Daytona juga. Gue ya itu kepengenan dari SMA sih, seneng lihat bracket itu pakai Daytona, jadi pengen pakai Daytona. Tapi rapi sih. Tapi emang. Terus untuk pentil ban, Pentil pakai CNC, pentil miring. pentil miring. Ya. Ini Mas, velgnya ini lu dapetnya baru atau second? Gue dapatnya NOS, Mas. New old stock. Harganya udah digoreng, Mas? Harganya udah digoreng cuman nggak terlalu. Oke, Berapa ya sekarang sekarang? pasarnya berapa sih, Mas? Itu Kalau yang- boleh tahu. Yang baru banget masih dibungkus. Waktu itu ada yang jual kepala 8. Ini bukannya Mas Arif mau goreng ya, cuman dia pernah nemu iklan ya. Ada temen yang jual tuh Gitu. kepala 8. Itu Supra 125 DD asli. Terus untuk shock, Mas? Shock depan masih standar, Mas. Mas sadar, cuman ya, lo cat doff ya? Ya, gue cat doff. Cat doff, Standar oke. semua lah pokoknya. Oke, kita lanjut nih Mas ke bagian depan udah semua ya. Oh, selang rem. Selang rem pakai CLD yang CLD adjustable banjo. Oke. Itu kenapa pakai adjustable banjo? Karena kayak buat Supra 125 gini, di bagian banjo atas tuh kalau selang rem fix yang banjonya bukan 90, dia mentok, Mas. Oke Mas, kita lanjut ke tengah. Ke tengah. Tengah itu Ini ada modifan yang gue suka, ya. fungsional banget. Nah, Keranjang. Ini keranjang apa sih Mas? ini keranjang, bilangnya keranjang sayur apa keranjang jajang, keranjang belanja. Ini style sebenarnya Malaysia, Mas. Yang rame itu pakai keranjang-keranjang gini. Oh, kalau Malaysia. di Malaysia, style-nya rata-rata pakai keranjang Kayak keranjang-keranjang gitu. Yang ikutin ngambil fungsionalnya lah ya, pakai. Ini aslinya punya Honda Blade, cuman secara bracket semuanya PNP. Semua PNP. Semua PNP, cuma bagian depan tuh bracketnya gue rubah doang pakai plat yang lebih tebal, tapi desainnya sama persis. Ini ada yang ngumpet nih di bawah keranjang. Itu apa sih Mas? Itu besi-besi Mas? Steering damper. Steering damper. Steering damper. Itu fungsinya kalau stang biar nggak slap ya Mas? Ya, kalau lurus tuh aman lah, agak kenceng. Iya, aman. nggak slap. Ini pakai apa Mas? Pakai matris. Pakai matris. Matris. Ini kalau di bebek gini dia masangnya sambungannya kemana sih Mas? Apa ke- bobok dulu? Dia ngikutnya ke segitiga depan. Heeh. Dia nyowak spakbor depan dikit, Oh, ini tetap nyoak ya? tetap nyowak. Untuk body sininya cowok nggak Mas? Coak Sayapnya? Coak. Oh, cowok. Coak sayapnya. Tapi di bawah sini sih kelihatan, ini rapi sih. Iya. Nggak kelihatan gitu. Nah, Oke Mas, kita lanjut ke nih jok. Ini jok legend nih katanya. Iya, jok legend. Dari dulu. bener. Ini pakai somjin, tapi somjinan lah ya. Cuman yang seneng tuh kulitnya dia kayak amplas tapi breathable. Bisa napas. Nggak panas. Nggak Ya, panas. kayak kena angin gitu. Nggak ganti-ganti karena belum nemu lagi yang model begini gitu. Yang lain-lain kan kayak yang merek-merek lain tuh joknya Iya, beneran yang kulit amplas. gitu. Nggak Kulit dia. nggak panas ya. Iya. Gitu. Nggak ada lubang-lubang udara Iya, lah ada ya. pori-porinya. Pori-pori iya. Terus di dalam joknya ini juga Mas Arif ada hidroliknya lagi ya. Iya, ada hidrolik, pakai hidrolik Biar rapih biar rapih. gitu. Jadi semua yang nempel di motor ini fungsional. Iya. Terus semuanya memang aspek keselamatannya dipikirkan ya Mas. Betul. Ya? Body semua ori cuman di Repaint. Oh, ini repaint. Stikernya Strippingnya pakai ini KW, cuman buat lapis clear. custom ya? Maksudnya bikin sendiri? Beli jadi. Oh, beli jadi? Beli jadi. Beli jadi. Ini emang ada Mas, Supra yang strippingannya kayak gini? Ada Oh, 2006. Dia ada keluar kayak Yang gini. 2006 ada yang kayak gini. Kita lanjut nih Mas, sebelum kita ngebahas mesinnya Ah. ke belakang. Di belakang ada yang perubahan nggak Mas? Kayak lampu. Lampu dirubah itu pakai
running LED ya. Terus mika belakangnya di smoke, aslinya tuh bening kan, di smoke semua full sampai ke smoke black. Berarti ini lo lampu semua udah full ganti ya mas? Full LED. Dan ya. ngerjain sendiri? Yang kalau ini gue beli di temen, Oh itu beli? di temen. Nah. Oke. Berarti sisanya tinggal masang-masang aja. Kayak smoke itu ngerjain sendiri sih. Plat nomornya juga rapi belakang, dia Iya. pakai frame. Iya pakai frame. Frame-nya juga Daytona. Daytona. Oke. Daytona nih? Daytona. Asli. Keren. Sampai frame Daytona coy. Untuk spakbor mas standar ya mas ya? Standar. Orion masih. Oke, kita turun nih mas. Shock breaker. Shock breaker ini pakai Red It GP277, cuman udah di-upgrade dari Bon ulang di Gimana, Mas? JC Suspension Surabaya. JJ suspensi Surabaya. Jadi ini shock dikirim mas? Dikirim Dikirim. ke Surabaya. Nah, kan kalau dikirim kalau misalnya kita mau setting kan kita harus ada orangnya mas ya? Iya, Nah benar. itu gimana mas? Biasanya kalau yang spesialis ribbon gitu dia ini mas, nanya bobot ridernya berapa sih gitu, sama kebutuhannya buat apa. Nah, misalnya entah kompetisi lah, road race atau grass track buat harian, semua dia yang Cuma itu setting. sesuai dengan keinginan lo pas nyampe ke sini. Pas nggak sampai ada- ke sini, ya Nggak menurut gua ada koreksi ulang atau apa? nggak puas banget sih. Langsung puas. Puas banget karena double click mas atas bawah, jadi bisa gue sesuaiin sama gua kan. Supra kan ada yang double disc, Ya. ada yang single disc. Ini basicnya apa mas? Basicnya tromol belakangnya. Oh ini tromol. Tromol. Tapi lo rubah Gue rubah ke double jadi disc. double disc. Itu Rubahannya apa aja mas? perubahannya kalau dari yang standar ke standar ya, itu arm, terus pedal rem, master rem belakang, kaliper, sama velg yang harus diganti. Banyak juga ya? Banyak. Juga. Banyak. Soalnya kalau ngakal-ngakalin kayak armnya tuh nggak support buat itu mas. Iya. Double disc-nya beda gitu. Sama Berarti ini armnya lo beli copotan Copotan. Supra yang double double disc. disc ya, masih ori. Discnya juga sama punyanya Supra apa udah lo ganti mas ini discnya? Kalau ini kaki-kaki belakang kan full Daytona. Iya. Jadi pengereman kayak bracket kaliper, Master? disc, Master yang belakang? master pakai FU. Oh master pakai FU. Ya, sisanya yang itu Daytona. Semuanya Daytona. Iya, kayak bracket kaliper, cakram, kaliper, Daytona itu. Mantep banget. Begini pakai Daytona. Dengernya merinding ya kayaknya harganya. Untuk underbone nih, underbone-nya aja cakep bener. Iya, underbone-nya ini pakai Daytona juga, Mas. Supra 125. Hampir sesak napas sih. Karena gue mungkin main gue kurang jauh ya. Jadi gue baru tahu ada motor Supra ganteng full pakai Daytona kebanyakan Iya. partsnya. heeh. Ya ini makanya permen langsung Nah, tertarik iya. mas. Fun fact-nya tuh Daytona tuh ada katalognya, Mas. Iya. Buat Supra 125. Ada katalog ya? Ada. Padahal di Jepang nggak ada ya motornya mas. Di Jepang nggak ada. Yang gue heran juga gitu. Kenapa katalognya dia bikin ada gitu, kayak pelek, cakram pun harus ada Daytona, Mas. Cakap depan. Iya. Yang gua demen juga knalpot ya cuy. Ya. Suara enak banget. Cuman knalpot kita bahas setelah ini mas. Ya. Kita bahas ke mesinnya dulu. Mesin standar nol, Mas, pabrik masih Nol? belum pernah belah. Belah. Cuma kopling sebelah kanan biasa lah ya, maksudnya. Oh, iya. Itu kan tiap berapa kilo kan udah Ya, ganti kan. Paling itu doang. running parts ya. Ya, running parts, Running benar. parts. Tapi ini kayaknya bloknya di itu ya mas ya, di sunblast ya. Iya, ala apa sih namanya tuh? Vapor blast, Vapor blast ya. powder coat. Iya powder coat, Iya. ya powder coat. Cuman ini pakai kompresor gua, Mas, main angin doang. Jadi dibikin kayak tekstur pasir gitu, tabur pasir. Lu sendiri nih mas? Kerjaan sendiri. Kerja sendiri? Kerjaan sendiri. Cat gua sendiri sih. Ini ngecat sendiri semua? Kerja sendiri, heeh. Keren. Di rumah ada kompresor, kalian belajar, Mas, gua. Nih tadi gue ngeliat ada detail lagi nih mas di bak koplingnya ini apa mas? Itu cover apa ya? Cover bak HRC. Cuman itu punya pos, Mas. Punya apa? Pos. Pos? Tahu nggak? Part-part pos yang warna biru-biru itu tuh zaman dulu tuh. Nggak tahu gue mas. Jujur aja gue nggak tahu. Ntar gua kasih tahu deh. Itu lumayan rame tuh tahun 2000-an. Nah, ini nemu di temen. Emang dia harta karunnya ada aja sih. Mas mau nggak ditawarin? Warnanya Emang gitu? emang warna stainless. Iya, warna stainless. Itu stainless BTW. Oke, cakep sih. Nah, ini nih, knalpot nih. Knalpot. Nanti lo juga dengerin suaranya. Iya. Enak banget suaranya cuy. Apa mas? Knalpot pakai Daytona HPE. Daytona HPE. Knalpot lama juga nih. Ini PNT ke Honda. Apa ada buat yang mahal juga? Waktu gue dapetnya yang silencer only, Mas. Jadi gue nggak custom leheran lagi. Oh, ini- Tapi memang buat karismanya ada. Oh, ini leherannya custom. Leherannya custom. Stainless. BNI B. Iya. Knalpotnya ya. Jadi overall Silencer. ini dapetnya barang BNI B semua mas? Rata-rata. Rata-rata sih, iya.
Rata-rata ya. Kayak cuman underbone gue dapet second ini mas waktu itu. Tapi masih bagus sih mas. Masih bagus. Underbone masih bagus. Kalau Silencer gitu, Nos, barang-barang new old stock lah. Sebenarnya gue demen banget sih, modelnya juga cakep. Ya jadulan itu. Iya, jadul. Style lama. Nah, tapi sebelum penutupan segmen, gue ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyain nih, Mas. Boleh mas? Yang pertama, menurut lu, Mas, modifikasi yang proper itu seperti apa, Mas? Menurut gue ya, proper kan itu sangat luas ya mas menurut gue ya. Misalnya lu bangun touring proper, menurut gue itu proper. Street Untuk touring? Iya, street racing proper menurut gue itu proper. Tapi dua hal sih mas yang menurut gue proper tuh fungsi dan estetika. Ya, Ya itu jadi satu menurut gue Setuju, proper. Itu harus itu sih kalau gue ya, prinsip gue itu fungsi dan estetika. Fungsi. Karena lu bangun motor fungsi secara estetika kurang juga kurang kan. ya, Terus secara look oke, secara fungsinya kayak Nggak ada. Parpatek kurang juga kan. Kurang gitu menurut gue ya. iya. Jadi fungsi dan estetika harus Iya. seimbang ya, Mas. Iya, Ya? fungsi dan estetika. Karena kita boleh modif motor, tapi kita jangan lupa juga kalau motor itu fungsinya untuk digunakan, untuk Ya, dipakai ya, Mas. betul, Ya? Gitu. Jadi kita modif, ya kita mau ngerasain ini motor kalau dipakai Iya, enak, benar. nggak, gitu kan? Maksudnya gitu, Mas. Ya? Dilihat enak, dipakai enak gitu Ya, kan. gue setuju banget ya Mas statementnya Mas Arif. Jadi menurut lo ada nggak sih tips-tips untuk orang yang mau ngebangun motor, modifikasi motor, Mas? Modifikasi motor ya. Menurut gua yang pertama pasti tentu konsep tuh mas. Matengin konsep dulu. Tentuin konsepnya ya. Ya konsep pasti nomor satu. Terus yang kedua penyesuaian part sama budget. Part sama Oke. budget yang mau dipakai apa. Yang ketiga nih mas, breakdown warna. Breakdown warna menurut gua penting karena apa? Lu ngebangun motor nih, warnanya detail-detailnya banyak, tapi rame kan jadi dangdut banget kan? Iya. Iya kan? Bener. Soalnya mas, banyak yang bikin motor partnya hedon nih, tapi ditata kurang enak. Sementara yang bisa bikin motor sederhana, Itu. kelihatannya bagus kan? Itu. Susah deh yang bikin gitu. Jadi motor keren itu part head-on belum tentu membuat motor Iya, tambah keren. bener. Gitu kan. Heeh. Karena kalau main asal templok, ya semua orang bisa. Semua orang bisa, plok, bener. gitu kan. Tapi yang untuk bisa nata buat mix kelihatan. and match-nya, Ya, nggak semua orang punya ilmunya, taste-nya, ngertinya, nggak. Tapi balik lagi semua ke Bener, seleranya karena selera masing-masing. kita modif ya untuk kepuasan diri kita bukan Benar. orang lain. Iya, Asalkan betul. kita jangan merugikan orang lain, Benar, ya nggak, benar, Mas? benar, benar. Menurut lo penggunaan parts original itu penting nggak, Mas? Menurut gua sih bisa. Kalau buat sektor kayak pengereman, kaki-kaki, performance part kayak isi-isian mesin gitu, penting banget mas. Gua salah satu yang prinsip gua harus ori nih. Oh, yang menunjang safety lah ya? Iya, menunjang safety, menunjang fungsi itu harus ori. Cuman beberapa hal menurut gua ada yang bisa dimaklumin kayak misalnya hand grip nih. Hand grip kan cuma dipegang doang nih ya. Iya. Masih bisa dimaklumin lah kalau lu pakai yang aftermarket, replika. Aftermarket gitu. replika ya, maksudnya ya. Spion juga kan masih kelihatan loh, masih Masih sangat jelas fungsinya gitu. ada gitu Masih ya. ada fungsinya gitu. Jadi masih bisa dimaklumin. Tapi tetap menurut gua part ori sangat penting. Kalau bisa parts ori ya. Kalau bisa Apalagi part ori. yang menyangkut tentang safety. Betul. Selanjutnya, Mas. Boleh nggak sih, Mas, gue bisikin habis berapa nih? Habis berapa? Luar motor ya, Mas? Iya, luar motor. Estimasi sekitar kepala 2 sih mas kalau Kepala 2. kalau main kaki ya kayak gini ya. Karena Full, maksudnya udah jadi gini motor? ya sekitar segituan. Kepala 2 ya? Kepala 2 gede, 2 kecil, Mas? 2 sedang lah. 2 sedang. 2 sedang. Jadi lo yang punya yang ada motor bekas bapak lo nih di rumah nganggur, punya Supra, jangan lo ngorokin aja sayangnya. Iya, sayang. Supra bisa ganteng. Bisa cuy. ganteng juga, cuy, banyak. Bisa ganteng. Jadi semua motor ini bisa bagus asal di tangan yang tepat. Betul. Iya, betul. Terakhir, Mas, boleh langsung Mas kasih pesan untuk pelaku modifikator di Indonesia gitu, pecinta otomotif, khususnya motor ya, Mas? Iya. Gimana, Mas? Kalau motor pertama tetap kayak awal mas. Maksud gua kalau mengusung proper tentu dimatangin dulu konsepnya, terus pemilihan waktu budget dan part ya yang tadi Ya, waktu, ya. breakdown warna karena menurut gua itu penting banget sih mas.
Menurut gua yang bikin aura motor keluar tuh salah satunya breakdown warna gitu. Ya. Kayak lu ngebangun motor udah bagus-bagus, terus warna velgnya agak kurang kan, kurang rapi juga, kurang enak dilihat. Iya, gitu. nabrak-nabrak. Iya, nabrak-nabrak. Kalau menurut gue gitu. Tapi semua balik tetap ke selera masing-masing. Iya. Ya, kalau pendapat gue seperti itu. Terus pesan-pesan lu Mas untuk yang main motor gimana Mas? Yang sekarang sering senggol sana sini. Nah, itu tuh Mas. Yang masih sekiranya belum tahu ilmunya ini itu lebih hati-hati aja lah bawa motor, nggak usah ugal-ugalan juga nyari apa, ngebut-ngebut buat apa gitu kan. Cuman tetap safety lah, helm gitu-gitu tetap dipakai karena lu nggak tahu musibah. Nah, iya betul. Kapan aja. Motor proper udah ganteng, kalau riding gear nggak proper juga Iya, sama aja. nggak taat aturan juga malah. Iya, Ya kan? kayak Mas Arif nih, ganti warna, STNK diganti. Ya, full, biar aman. Berarti gua nggak kurang proper Mas. Gua ganti warna. Tinggal berubah lagi tuh. STNK-nya belum ganti. Belum ganti. Masih melanggar itu Masih motor. melanggar. Ini Mas Arif semuanya lengkap, sampai STNK Iya. semua diganti, spion, sen semua nyala. Semua nyala. Plat nomor depan belakang ada gitu. Emang ini motor sesuai dengan fungsinya, motor untuk mobilitas kita jalan Benar. kemana-mana gitu. Oke, sekian dulu nih review dari Proper Fitment kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dadah.